Tugas Bahasa Indonesia, teks eksplanasi, melatih Marcella Deborah dari 11 perkataan 1. Teks eksplanasinya mengenai siklus hujan. Jadi, kehidupan manusia itu pasti nggak terlepas dari yang namanya iklim, terus cuaca, dan juga musim. Nah, masyarakat Indonesia juga udah nggak asing lagi sama yang namanya tuh kondisi negara tropis yang terdiri dari 2 musim ini, yaitu musim kering atau kemarau ini, dan juga musim hujan. Nah, siklus hujan ini tuh disebut juga sebagai siklus air atau siklus hidrologi, dan memiliki definisi yaitu perputaran siklus air yang terus-menerus terjadi pada sistem atmosfer bumi. Nah, siklus hujan itu mempengaruhi volume air di bumi yang seharusnya konstan tapi malah berubah-ubah. Hal ini itu dikarenakan distribusi air hujan yang terus berubah di setiap proses siklus hujan. Kemudian, di siklus hujan ini akan dijelaskan mengenai proses-proses siklus hujan pastinya ya. Dimulai dari evaporasi, kemudian transpirasi, lalu kondensasi, presipitasi, runoff atau mengalir gitu ya, dan juga mengulang atau berulang. Atau jadi setelah runoff itu kita kembali lagi ke evaporasi seperti yang ada pada gambar yang sudah tersedia. Yang pertama tadi evaporasi. Evaporasi adalah salah satu proses utama yang berkaitan dengan transfer air dari permukaan bumi ke atmosfer. Melalui evaporasi, air akan menguap menjadi gas atau uap. Nah, proses siklus hujan ini tuh terjadi karena molekul pada massa air memiliki energi kinetik yang cukup sehingga tertarik ke atas. Proses evaporasi bukan saja terjadi pada laut atau permukaan air, tetapi juga terjadi pada salju dan juga es, atau lebih tepatnya penyubunan. Jadi penyubunan itu adalah wujud padat ke wujud uap gitu ya, ke wujud gas maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah transpirasi. Proses transpirasi ini mirip seperti proses evaporasi, yaitu penguapan air yang naik ke atmosfer bumi, tapi bedanya siklus transpirasi ini tuh terjadi pada tumbuhan atau tanaman, yaitu melalui stomata atau mulut daun. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya tadi evaporasi itu adalah dari airnya langsung, tapi kalau misalnya langkah yang transpirasi ini dia melalui tanaman gitu, melalui stomata dan mulut daun yang ada di tanaman atau di tumbuhan. Kemudian di siklus ketiga itu ada kondensasi. Kondensasi ini merupakan kondisi dari gas atau uap yang kembali menjadi bentuk air di langit. Dan proses kondensasi ini tuh bisa terjadi secara langsung pada siklus hujan setelah udara diisi dengan gas atau uap dalam jumlah yang banyak. Melalui proses kondensasi ini, gas atau uap itu tuh akan diturunkan kembali dalam bentuk presipitasi. Jadi kan itu tuh tadi udah menguap kan, jadi dari air dia menguap menjadi uap atau gas, terus di saat udah menguap di langit itu tuh kembali lagi menjadi bentuknya tuh jadi bentuk air gitu. Terus yang keempat ada presipitasi. Siklus hujan presipitasi ini merupakan pelepasan hasil kondensasi ke bumi. Presipitasi dalam siklus hujan atau siklus air ini bisa berwujud curah hujan, salju, atau es. Jadi presipitasi itu kayak ini yang kita sebut hujan, jadi turunnya airnya tuh, turunnya hujannya, turunnya es. Itu yang biasa kita sebut hujan itu namanya presipitasi.
Kemudian yang kelima itu adalah run off atau mengalir gitu ya, aliran. Jadi setelah hujan, kan hujan tuh nggak ke laut doang kan, tapi ke seluruh dunia gitu ya, di seluruh permukaan bumi. Nah, di saat airnya itu ke permukaan bumi, itu tuh nanti tuh mengalir ke aliran yang memang udah ada airnya gitu ya, kayak sungai atau uh, selokan gitu kalau misalnya di pemukiman. Dan nanti mereka akan mengalirkan lagi ke laut gitu. Dan proses runoff ini merupakan aliran dari sisa-sisa pelepasan presipitasi yang bermuara ke laut dan atau permukaan air lainnya. Nah, setelah sampai ke tahap ini, siklus hujan akan berputar kembali ke proses pertama dan begitu seterusnya. Seperti yang tadi udah dijelasin ya, jadi di saat kan kalau misalnya tadi presipitasi ini, hujan ini, itu tuh uh, ke gak cuman ke air doang kan, ke laut lagi kan, atau ke sungai lagi, tapi ke pemukiman, atau ke hutan, atau ke tanah, ke tanaman, kayak gitu. Nah, di saat si air yang sudah diguyur oleh hujan ini, oleh presipitasi ini, itu tuh nanti dan mereka itu sudah cukup untuk kebutuhan lain mereka, mereka akan mengaliri dengan siklus runoff ini. Dan nanti dialiri sampai ke sungai, kemudian bermuaranya ke laut. Nah, dampak positif dari siklus hujan itu yang pertama adalah air yang ada di bumi itu bisa terdistribusi dengan baik ke seluruh dunia, ke seluruh permukaan bumi, dan membuat kegiatan manusia itu berupa menyiram tanaman rumah atau menyiram lahan pertanian menjadi lebih ringan karena sudah ada hujan yang terjadi. Jadi manusia itu tidak perlu menyiram tanaman mereka lagi atau mengairi lahan pertanian mereka lagi karena udah ada hujan. Jadi pekerjaan manusia itu lebih ringan karena adanya hujan. Kemudian udara yang ada setelah hujan terjadi itu pasti menjadi lebih segar dibanding sebelum atau bahkan tidak terjadinya hujan karena debu-debu yang ada di udara itu menjadi satu dengan air saat terjadinya hujan dan diam di tanah sehingga makhluk hidup tuh dapat bernafas dengan udara yang lebih segar. Jadi kan biasanya tuh kalau misalnya musim kemarau atau udah sehari atau 2 hari lebih gitu ya, nggak hujan tuh kan biasanya jadinya kayak kering banget gitu. Nah, kalau misalnya kita terjadi hujan itu tuh bisa bikin udara lebih segar karena debu-debu yang ada di udara itu jadi ke tanah gitu kan, ikut bersama dengan air yang ada di dalam hujan ini. Yang ketiga, itu adalah tanaman yang ditanam dan tanah itu menjadi lebih segar karena sudah diguyur oleh hujan secara merata. Kebutuhan tanaman itu ada kebutuhan pokoknya, itu tuh air kan. Kita semua tahu air itu kebutuhan pokoknya. Dan kalau misalnya hujan, apalagi hujannya lumayan lebat gitu ya, lumayan besar, itu pasti menjadi lebih segar dan bisa lebih subur gitu ya, walaupun um, tidak diberi pupuk kayak misalnya yang di hutan-hutan itu kan pohon-pohon yang ada di hutan itu kan mereka tetap bertumbuh walaupun mereka tuh nggak dikasih pupuk karena memang tanahnya juga tanah yang memang bagus dan di saat diguyur oleh hujan itu benar-benar mereka serap gitu kan. Kemudian yang keempat adalah membuat kadar air di tanah menjadi lebih banyak dan bisa dijadikan cadangan bagi mereka. Nah, kan tadi tuh kalau untuk tanaman itu tuh bisa lebih segar dan bahkan bisa tumbuh dengan subur gitu ya. Nah, kalau untuk tanahnya sendiri tuh mereka jadi bisa menahan air gitu loh. Jadi nggak ke pemukiman warga atau langsung ke laut lagi gitu kan, tapi mereka bisa menyimpan air di dalam tanah dan bisa dijadikan cadangan gitu. Cadangan untuk manusianya atau mungkin untuk menanam tanaman gitu ya. Walaupun memang ada banyak dampak positif dari siklus hujan, tetap ada dampak negatif, yaitu
Nih, bisa kita lihat dari gambar adalah bagi orang yang sedang berpergian dan badannya sampai terkena hujan itu bisa berpotensi untuk sakit. Itu kita sering banget bilang jangan hujan-hujanan karena itu bisa sakit dan memang terbukti di saat kita gak nurut sama orang tua misalnya, kita tuh bisa sakit entah itu pusing atau panas gitu ya. Atau memang di saat antibodinya lagi tidak fit itu kita bisa sakit walaupun kita kena hujan sebentar doang gitu. Terus um, apabila orang banyak membuang sampah secara sembarangan, itu tuh sampah tuh bisa menyumbat aliran air dan bisa menjadikan banjir di saat hujan yang turun itu lebat seperti pada gambar ya. Itu kelihatan banget kalau misalnya banjir itu bisa dari membuang sampahnya masyarakat itu dengan sembarangan, bisa juga memang hujannya itu lebat sekali dan juga bisa juga kedua faktor ini terjadi dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, apabila air yang diuapkan ke langit dan menjadi awan itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya, maka hujan yang terjadi itu bisa membahayakan bagi makhluk hidup. Kayak misalnya itu hujan asam gitu kayak. Atau misalnya air yang ada di lautnya itu udah tercampur sama minyak bumi bekas dari, bukan bekas ya bahasanya ya, yang sudah dilewati oleh pesawat yang memang membawa minyak bumi gitu ya, atau sampah yang lainnya yang bisa berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, kan kalau misalnya ada minyak atau ada bahan-bahan berbahaya yang tercampur di air laut ini, di air yang diuapkan, itu airnya ini kan bisa aja jadi hujan kan, pasti jadi hujan kan. Nah, itu tuh kalau misalnya turun ke tanah, itu tuh bisa berbahaya bagi manusia gitu ya. Entah itu nanti jadi udaranya atau kalau misalnya ada yang terkena sama air hujan asam ini, itu tuh bisa jadi sakit atau punya dapat penyakit kulit gitu lah ya bahasanya. Nah, udah nih. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.